Untuk Bapak Ibu Saudara, silakan untuk para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita. Di tempat ini GBI Sangkakala Independent Church, gereja yang terus berdampak bagi banyak orang. Kita bersyukur saudara, hari ini kita kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita buka kitab kita yang terambil di dalam kitab Ibrani pasalnya yang kelima. Kita akan baca dari ayat ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ibrani pasalnya yang kelima, ayat 11 sampai dengan ayat ke-14 dengan judul perikop peringatan supaya jangan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Supaya sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pertumbuhan di dalam kerohanian. Pertumbuhan di dalam kerohanian. Saudara, judul dari perikop kita adalah peringatan supaya jangan murtad. Murtad itu adalah kita meninggalkan iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, dan kita pergi meninggalkan Yesus menuju kepada ilah-ilah yang lain. Dan agar kita tidak mengalami kehidupan yang seperti itu, meninggalkan Yesus, maka kita harus mengalami pertumbuhan ke dalam kerohanian kita. Paulus menuliskan firman ini kepada jemaat-jemaat di Ibrani. Karena apa? Karena sudah saatnya Paulus untuk pergi menginjil ke kota-kota yang lain. Tetapi jemaat-jemaat di Ibrani pada saat itu mereka belum mengalami pertumbuhan kerohanian. Yang seharusnya Injil yang sudah disampaikan, firman yang sudah diberikan kepada jemaat oleh Paulus, seharusnya mereka mengalami pertumbuhan. Tetapi mereka tidak mengalami itu, saudara. Sehingga Paulus menekankan kepada jemaat di sana bahwa sudah seharusnya kalian ini bukan lagi menjadi pendengar, tapi sudah waktunya kalian menjadi seorang pengajar daripada firman itu sendiri. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus bertumbuh dalam pengenalan dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita bertumbuh supaya kita bertumbuh ke arah Kristus? Ya. Kita dewasa di dalam kasih, kita mengalami pertumbuhan dalam iman, pengharapan kita semakin tumbuh di dalam Yesus, dan kepercayaan kita semakin kuat di dalam Yesus. Seharusnya kita bertumbuh iman kita, kerohanian kita semakin menuju kepada pendewasaan di dalam Yesus. Tetapi ada banyak orang Kristen, mereka mengalami pertumbuhan, tetapi mengalami pertumbuhan yang salah, saudara. Malah mereka bertumbuh mengikuti ke arah zaman dunia ini. Mereka bertumbuh malah mengikuti hawa nafsu kedagingan, bahkan kehidupan dosa yang terjadi di dunia. Ya. Kemarin ada suami yang membunuh istrinya, padahal mereka ini selalu memposting foto berdua, suami istri berdua. Jadi orang menganggap mereka bahagia berdua. Ternyata suaminya membunuh
Dengan cara apa? Dengan cara dicor, dimasukkan ke dalam pembuangan air di rumahnya. Orang kelihatan dari luarnya saja seperti bertumbuh, tetapi di dalam hatinya tidak mengalami pertumbuhan. Di dalam tubuhnya dia tidak mengalami pertumbuhan. Di dalam jiwanya tidak mengalami pertumbuhan. Bahkan di dalam rohnya dia tidak mengalami pertumbuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus mengalami pertumbuhan di dalam tubuh, di dalam jiwa, dan di dalam roh kita, saudara. Di dalam tubuh ini adalah kita harus dapat menguasai anggota tubuh kita dengan benar. Itu sebabnya Ibrani dikatakan bahwa panca indera yang terlatih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Orang yang sudah mengalami pertumbuhan di dalam Yesus, maka semua bagian tubuhnya akan terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan melakukan apa yang benar. Mata, mulai dari pikiran, kita melakukan pikiran-pikiran yang benar. Matamu memandang hal-hal yang benar. Mulutmu berbicara tentang perkataan yang benar. Telingamu mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang benar. Tanganmu kau lakukan untuk perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Kakimu melangkah ke tempat yang menyenangkan Tuhan. Kalau saudara mengalami pertumbuhan, maka seluruh panca indera dan tubuh saudara lakukan untuk hal yang benar kepada Tuhan. Sehingga tidak ada satupun bagian tubuh saudara yang melakukan dosa. Tapi kalau masih ada bagian tubuhmu yang melakukan dosa, artinya kita belum bertumbuh. Karena yang kita pikirkan sekarang masih dunia. Kita belum memikirkan tentang kerajaan surga. Kita belum memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita masih memikirkan perkara-perkara yang orang yang tidak mengalami pertumbuhan dalam tubuh adalah dia selalu melakukan kekerasan secara verbal ataupun fisik. Kalau kita mengalami pertumbuhan dalam tubuh kita tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun secara verbal melalui perkataan. Ya. Orang yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam jiwa adalah orang yang selalu merasa loneliness. Dia selalu merasa sendirian. Ada di tempat orang banyak seperti ini, tapi dia merasa hidupnya sendiri. Ya. Apalagi dia sedang berada sendiri. Jadi hidupnya merasa sendiri. Dia merasa orang-orang itu jahat sama dia. Dia merasa orang-orang itu tidak perhatian sama dia. Perasaan-perasaan seperti ini adalah perasaan orang yang tidak mengalami pertumbuhan. Jiwanya ini tidak bertumbuh. Orang yang tidak mengalami pertumbuhan dalam jiwa, dia less empathy, kehilangan empati. Orang yang sedang sedih, dia tidak ada empatinya. Orang sedang susah, dia tidak empatinya. Orang yang sedang berduka kemalangan, dia tidak punya empati. Ya. Orang yang tidak mengalami pertumbuhan dalam jiwa, dia tidak bisa mengalami kesedihan hati ketika sedang mengalami pertumbuhan. Dia punya masalah, dia menangis sekencang-kencangnya terus berhari-hari. 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan dia menangis karena masalah yang dia hadapi. Tidak ada kekuatan, tidak ada ketenangan jiwa di dalam dirinya. Dan masalah yang dia hadapi terus dia kumpuli di dalam kesedihan dan kemalangannya dia. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mencari jalan keluar, dia tidak mencari Tuhan, dan dia terus berada di dalam kesedihan. Itu orang yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam jiwa. Orang yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam roh adalah orang yang tidak pernah merasakan adanya hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Dia melayani Tuhan, dia berada di gereja, ikut ibadah, tapi dia tidak merasakan ada Tuhan
dengar itu sepertinya bukan sesuatu yang membuat dia tersentuh akan Tuhan. Dia tidak pernah peka dengan suara dari Roh Kudus. Dan dia tidak pernah mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Ini adalah orang yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam roh akan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus bertumbuh. Makanya tadi Ibrani berkata bahwa jika dilihat dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu ini menjadi pengajar. Tetapi kenapa kamu masih harus diajarkan tentang dasar-dasar pokok tentang kekristenan? Ya. Kalau dilihat dari pertumbuhan segi usia, saudara, anak-anak itu dikatakan anak-anak itu dari usia 0 sampai 12 tahun. Sudah masuk remaja usia 13 sampai 17 tahun. Sudah masuk dewasa itu usia 18 sampai 40 tahun. Sudah masuk dewasa madia, dewasa pertengahan itu 41 sampai 60 tahun. Sudah masuk dewasa akhir adalah usia 61 tahun ke atas. Jika dilihat dari segi waktu. Ya. Tapi kalau dia ada permasalahan di dalam pertumbuhan, dia sudah 40 tahun menjadi orang Kristen, tapi kerohaniannya masih seperti anak-anak yang usia 0 sampai 1 tahun mengenal Yesus. Artinya dalam waktu yang selama itu dia tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Maka hal yang seperti itu akan membuat dirinya gampang sekali menjadi orang yang murtad kepada Yesus. Kalau saudara melihat ada artis pindah agama, ada public figure pindah agama, maka saya bisa katakan dia tidak pernah mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Ya, karena imannya nggak kuat, pengharapannya nggak kuat, kasihnya itu nggak kuat. Oleh sebab itu, saudara, kita harus belajar pada saat pagi hari ini, bagaimana supaya kita bisa mengalami pertumbuhan kerohanian dalam Yesus. Yang pertama adalah kita harus punya minat dan keinginan untuk mengalami pertumbuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara harus punya keinginan kuat, tekad yang kuat bahwa saya harus mengalami pertumbuhan di dalam Yesus. Saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah mengikut Yesus, maka sekaranglah waktunya saya bertumbuh. Tidak lagi saudara diajarkan tentang dasar-dasar beriman kekristenan, ya. Tetapi sekaranglah waktunya saudara untuk mengajarkan dasar itu kepada orang lain. Artinya haruslah saat ini kita bukan lagi menjadi orang Kristen yang harus diingatkan lagi oleh pemimpin-pemimpin dan gembala-gembala rohani kita. Tetapi sekaranglah waktunya kita jadi orang Kristen yang bersaksi, memberitakan Injil kepada banyak orang. Bukan lagi kita orang Kristen yang harus diajar, yang harus ditegur, yang harus dinasihati karena kita melakukan dosa. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang memberkati orang lain. Kita menjadi orang Kristen yang mengajarkan orang lain untuk bertobat. Kita menjadi orang Kristen yang menobatkan orang lain. Karena kehidupan kita sudah mengalami pertumbuhan dan kita hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Harus punya keinginan mengalami pertumbuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus dewasa. Kita harus mengalami namanya pendewasaan kerohanian. Sampai kapan kita harus minum susu? Padahal sudah seharusnya kita makan makanan yang keras, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sudah seharusnya
saatnya kita ditempat di dalam kehidupan ini untuk membuktikan kita bisa bertahan mengikut Tuhan. Tidak lagi kita diberi susu, tidak lagi kita dibimbing dan diarah-arahkan terus oleh pemimpin rohani kita, oleh gembala di tempat ini. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, sekaranglah waktunya kita mengalami pertumbuhan. Jadi buka hati saudara dan milikilah keinginan yang penuh agar hidupmu terus naik bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Yang kedua adalah kita harus bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian yang benar akan Tuhan. Efesus 4 ayat 14 sampai 15 berkata, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan dalam menyesatkan. Tetapi dengan teguh kita berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Waktu yang ada adalah waktu yang singkat, saudara. Kita menggunakan waktu ini untuk kita lebih lagi memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya Yosua berkali-kali berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Saudara punya waktu luang, gunakanlah untuk baca firman. Punya waktu luang, gunakanlah untuk baca firman. Barnabas saja setiap hari diingatkan oleh gurunya baca firman, padahal gurunya bukan orang kecil. Setiap sore, mana ini Daniel, mana ini Barnabas, kau belum kirim. Mau tidak mau dibaca. Kalau saudara sudah menjadikan membaca merenungkan firman itu menjadi kebiasaan untuk saudara, maka tidak perlu lagi diingatkan, maka tidak perlu lagi dikasih tahu. Saudara akan langsung terbiasa baca firman. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi penghiburan dalam hidup kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi keselamatan dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan ini adalah semua yang diberikan, yang diajarkan oleh Tuhan. Semua dasar-dasar kehidupan itu ada di dalam firman Tuhan. Sehingga ada ajaran lain yang sesat, ajaran lain yang salah, ajaran lain yang tidak benar, saudara tetap teguh, tidak mengikut ajaran yang salah itu. Karena apa? Karena saudara sudah paham yang namanya firman. Oleh sebab itu, supaya mengalami pertumbuhan harus renungkan firman, pahami setiap firman, gali firman Tuhan itu dalam hidup saudara, responi firman Tuhan itu dalam hidupmu. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, bukan sekedar tulisan yang ditulis. Firman Tuhan itu bukan fiksi, bukan belaka, bukan cerita dongeng. Firman Tuhan itu adalah kenyataan fakta yang terjadi di dunia ini. Kita harus percaya dengan apa yang dituliskan di dalam firman oleh para nabi, para rasul-rasul Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada orang yang bertumbuh kalau dia tidak membaca firman Tuhan. Mari, yang kedua adalah kita berikan waktu kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Daripada saudara baca-baca berita-berita, dengar-dengar YouTube berita-berita yang tidak jelas, film-film dan cerita-cerita yang tidak jelas, saudara baca. Yang ketiga, supaya kita mengalami pertumbuhan adalah kita harus bisa bertanggung jawab atas hidup kita dan mau menanggung risiko iman saudara. Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau saudara mau mengalami
pertumbuhan harus bisa bertanggung jawab atas iman saudara kepada Yesus, kepada Tuhan. Sehingga saudara tahu, kalau saya ikut Yesus, resikonya begini, resikonya begini, resikonya begini. Tetapi saya akan tetap kuat menghadapi resiko itu karena saya sudah berkeputusan untuk selalu ikut di dalam Yesus. Saya pernah mendengar kesaksian dari salah satu public figure, di mana umur 13 tahun dia mengikuti Yesus, dan dia harus dikeluarkan dari rumah, dan dia harus dibuang oleh orang tuanya, tidak boleh tinggal, tidak lagi dibiayai, dan dia tetap kepada keputusannya mengikuti Yesus. Dia mau ikut Yesus. Pada saat itu dia mendengar lagu-lagu rohani oleh temannya, dan disitulah dia digerakkan oleh Roh Kudus ingin mendalami lebih lagi, dan lama-lama dia terima Yesus. Meskipun dia dibuang oleh keluarga, dia diusir oleh keluarga, dia tidak diakui lagi oleh keluarga, tetapi saudara, dia bertanggung jawab atas imannya, dan dia tetap bersyukur. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus pikul salib kita masing-masing. Setiap orang itu punya salibnya masing-masing. Ya. Pikul salib saudara. Kita tidak bisa pikul salib orang. Kita tidak bisa pikul salib istri kita. Kita tidak bisa pikul salib suami kita. Kita tidak bisa pikul salib anak-anak kita. Mereka punya salibnya masing-masing. Dan mereka yang akan mempertanggungjawabkan salib mereka nanti ketika bertemu dengan Yesus. Oleh sebab itu saudara, marilah kita mengalami pertumbuhan. Sudah seharusnya kita bertumbuh saat ini. Sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Kita harus mengalami pertumbuhan. Bukan lagi orang Kristen yang manja, bukan lagi orang Kristen yang dibina bobokan, bukan lagi orang Kristen yang dirayu-rayu oleh gembalamu, tetapi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang sudah dewasa. Orang Kristen yang tidak terombang-ambingkan oleh keadaan saat ini. Orang Kristen yang imannya tidak lemah karena masalahmu saat ini. Orang Kristen yang selalu kuat meskipun kau sedang sedih saat ini. Oleh sebab itu saudara, hari ini adalah waktunya saudara harus pikul salib saudara, ikut Yesus. Salib yang diberikan oleh Tuhan itu tidak pernah. Makanya Yesus berkata, pikullah kuk yang kuberikan. Kuk itu ringan, kuk itu melegakan, dan kuk yang diberikan oleh Tuhan itu memberikan keselamatan. Yang terakhir saudara, yang keempat adalah kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita bisa membedakan, kita dilatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, hidup kita adalah kita harus bisa membedakan mana yang baik di hadapan Tuhan, bukan di hadapanmu, bukan berdasarkan keinginanmu, tapi berdasarkan keinginan Tuhan. Caranya bagaimana bisa membedakan yang baik adalah dengan firman Tuhan yang kita baca. Di dalam firman Tuhan itu kita tahu, oh ini baik, oh ini benar, oh ini yang harus aku lakukan. Sehingga kita dilatih setiap hari untuk membedakan, oh ini perbuatan yang kulakukan hari ini benar, oh perbuatan yang kulakukan hari ini salah, besok aku tidak akan ulangi lagi. Oh perkataanku hari ini benar, oh perkataanku hari ini salah, besok tidak akan kulakukan lagi. Ini yang namanya membedakan yang baik dan yang benar. Pembelajaran, proses pembelajaran itu kita lakukan setiap hari. Tidak ada orang yang hari ini tiba-tiba langsung jadi orang benar yang sempurna, nggak ada.
Itu prosesnya setiap hari menuju kepada kesempurnaan hidup kita. Itu berproses. Diproses, dibentuk itu setiap hari. Pembentukan Tuhan dilakukan setiap hari dalam hidup saudara. Sehingga setiap hari saudara melakukan yang benar, setiap hari saudara menjauhkan apa yang salah, setiap hari melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lama-lama saudara menuju ke dalam kesempurnaan di dalam Yesus. Dan di dalam kesempurnaan di dalam Yesus, maka saudara sudah menghasilkan buah bagi Dia. Orang yang bertumbuh, maka hasil akhirnya adalah dia fruitful, menghasilkan buah. Amin. Oleh sebab itu marilah kita mengalami pertumbuhan dari sekarang. Tidak ada pohon yang berbuah kalau dia tidak bertumbuh. Ya. Pohon kalau dipaksa berbuah, buahnya itu pasti akan asam atau pahit. Pohon ini saudara, di stek ini dipaksa yang seharusnya dia 4 bulan baru berbuah, tapi dipaksa sebulan langsung berbuah, pasti buahnya itu kalau nggak asam pahit. Karena dia harus mengalami proses bertumbuh, proses pembentukan Tuhan, maka saudara akan menghasilkan. Jangan mengharapkan berkat Tuhan kalau saudara belum bertumbuh. Jangan hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi mengalami pertumbuhan dalam perjalanan kekristenanmu, supaya Tuhan juga bisa menikmati hidup saudara. Amin. Maka pagi hari ini marilah kita mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam Yesus, karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa.